Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, besar harapan saya untuk like dan subscribe channel Tinta Aurora. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Malam itu dingin dan sunyi. Di sebuah rumah kecil yang sederhana, suara mesin jahit Dewi terdengar dari balik dinding tipis kamarnya. Wanita itu duduk di atas kursi kayu tua dengan tatapan kosong, memandangi kain yang sedang ia jahit. Di usia 40-an, Dewi masih terlihat cantik walaupun kerutan halus mulai tampak di wajahnya. Rambutnya yang dahulu hitam lebat, kini sudah mulai memutih di beberapa bagian, tetapi ia tidak pernah peduli. Baginya, yang terpenting adalah bisa memberikan yang terbaik untuk Dimas, anak semata wayangnya. Dewi telah menjadi janda sejak suaminya, Bagas, meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan kerja. Kepergian Bagas meninggalkan luka mendalam di hati Dewi, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap kuat. Dimas masih remaja saat itu, baru memasuki usia 14 tahun, dan membutuhkan perhatian penuh darinya. Kehidupan menjadi semakin sulit setelah Bagas tiada, dan Dewi terpaksa bekerja keras sebagai penjahit rumahan untuk menghidupi mereka berdua. Meski hidup sederhana, Dewi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan, mengantar Dimas ke sekolah, dan kembali ke mesin jahitnya. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, ia mulai merasakan ada yang berubah pada diri Dimas. Anak yang dulu ceria dan terbuka kini seringkali terlihat murung dan lebih suka mengurung diri di kamar. Dewi mencoba bertanya, tetapi Dimas selalu menghindar, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dewi merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh anaknya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Dimas tumbuh menjadi remaja yang semakin tertutup. Ia lebih sering menghabiskan waktu di depan komputer atau ponselnya, bermain game, atau sekadar menonton video. Pada awalnya, Dewi mengira ini hanyalah kebiasaan remaja yang sedang mencari hiburan. Namun, belakangan ia mulai merasa ada yang tidak wajar. Dimas seringkali marah tanpa alasan jelas, mudah tersinggung, dan bahkan pernah membentaknya saat diminta untuk membantu di rumah. Hati Dewi hancur setiap kali Dimas bersikap demikian, tetapi ia tetap bersabar. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase sementara dalam kehidupan remaja. Namun, Dewi tidak tahu bahwa kebiasaan Dimas di dunia maya telah membawanya pada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dimas, yang awalnya hanya iseng mencari hiburan, kini telah terjebak dalam kecanduan bokep. Setiap malam, ketika Dewi sudah tidur, Dimas menyelinap ke kamarnya, membuka ponsel, dan tenggelam dalam dunia yang tak seharusnya ia masuki. Konten-konten yang ia lihat perlahan-lahan mempengaruhi caranya memandang hubungan dan perasaan. Apa yang awalnya hanya rasa ingin tahu, berubah menjadi kebutuhan yang tak terkendali. Dimas duduk di kamar gelapnya, layar ponsel menyala di depan wajahnya. Tangannya dengan cepat menggulirkan layar, mencari video baru untuk ditonton. Sejak pertama kali ia tanpa sengaja menemukan bokep, Dimas merasa ada sesuatu dalam dirinya yang bangkit. Awalnya, ia merasa bersalah setiap kali menonton, tetapi lama-kelamaan rasa bersalah itu menghilang. Kini, ia menonton setiap malam tanpa merasa ada yang salah. Rasa bersalah yang dulu menghantuinya kini digantikan oleh kebutuhan yang terus-menerus untuk mencari lebih banyak. Setiap video yang ia tonton membuat pikirannya semakin terjerumus dalam bayangan-bayangan yang tidak nyata. Di usia yang seharusnya penuh dengan impian dan harapan, Dimas malah tenggelam dalam kecanduan yang merusak. Ia tahu ini salah, tetapi ia tidak bisa berhenti. Kecanduan itu telah merasuki pikirannya, membuatnya sulit membedakan mana yang benar dan salah. Perubahan perilaku Dimas semakin terlihat jelas di depan ibunya. Ia menjadi lebih sering marah, merasa frustasi tanpa alasan, dan mulai kehilangan minat terhadap kehidupan nyata. Di sekolah, nilai-nilainya menurun drastis, dan ia semakin menjauh dari teman-temannya.
Dimas merasa kosong di dalam dirinya, dan satu-satunya cara untuk mengisi kekosongan itu adalah dengan menonton video yang selama ini membuatnya terobsesi. Dewi, di sisi lain, merasakan sesuatu yang tidak beres dengan anaknya, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana. Sebagai seorang ibu tunggal, Dewi merasa dirinya tidak cukup mampu untuk memberikan pengawasan yang lebih baik. Setiap kali ia mencoba bertanya, Dimas selalu menghindar atau marah, meninggalkan Dewi dalam kebingungan dan kekhawatiran. Dewi seringkali menangis sendirian di malam hari, memohon pada Tuhan agar anaknya kembali seperti dulu. Ia merindukan Dimas yang dulu ceria dan penuh kasih. Kini, yang ia lihat hanyalah bayangan kelam dari anak yang semakin terasing dalam dunianya sendiri. Suatu malam, setelah berhari-hari merasakan frustasi yang tak tertahankan, Dimas melakukan sesuatu yang tak pernah terlintas dalam pikirannya sebelumnya. Rasa kecanduan yang telah begitu dalam menjeratnya membuat Dimas kehilangan kendali. Malam itu, Dewi tidur di kamarnya yang kecil, seperti biasa. Dimas, yang berada di kamar sebelah, tidak bisa menahan dorongan dalam dirinya. Ia tahu itu salah. Setiap bagian dari akal sehatnya mengatakan bahwa apa yang ia pikirkan adalah sebuah dosa yang tak termaafkan. Namun, pikiran itu begitu kuat, begitu mendesak, hingga ia merasa tak mampu melawannya. Ia melangkah mendekati kamar ibunya. Langkah-langkah kecil namun penuh dengan kehancuran. Ketika Dewi terbangun, dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Hatinya hancur, tubuhnya lemah, dan jiwanya tergores luka yang dalam. Dimas, anak yang ia cintai dengan segenap jiwa, telah melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di satu sisi, ia ingin memaafkan, ingin meyakini bahwa ini hanyalah sebuah kesalahan besar yang terjadi karena kebingungan remaja. Namun di sisi lain, Dewi merasakan rasa sakit yang luar biasa. Perasaan dikhianati oleh darah dagingnya sendiri menimbulkan luka yang tak akan pernah sembuh. Dimas, yang juga menyadari apa yang telah ia lakukan, tidak mampu berkata apa-apa. Ia melihat ibunya menangis di sudut kamar, air mata mengalir tanpa henti. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan penderitaan yang telah ia timbulkan. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menebus kesalahan sebesar ini. Waktu berlalu dengan lambat setelah kejadian malam itu. Dewi, yang awalnya mencoba mengubur rasa sakitnya, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dalam tubuhnya. Bulan demi bulan berlalu, dan rasa mual yang ia rasakan semakin sering datang. Hatinya penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Ia tahu apa yang mungkin terjadi, tetapi ia berharap itu hanya pikiran buruk yang datang karena trauma. Namun, ketika akhirnya ia memberanikan diri untuk memeriksakan diri ke bidan desa, kenyataan menghantamnya dengan keras. Dewi hamil. Ia tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Tubuhnya gemetar, air mata mengalir deras di pipinya. Bagaimana ia harus menjelaskan hal ini? Bagaimana ia harus menghadapi masyarakat yang selama ini sudah melihatnya dengan tatapan iba sebagai seorang janda? Dewi mencoba menyembunyikan kehamilannya sebaik mungkin, tetapi tubuhnya yang mulai berubah membuat rahasia itu semakin sulit ditutupi. Desas-desus mulai menyebar di desa. Tetangga-tetangga yang sebelumnya bersimpati kini mulai mencurigai sesuatu yang tidak wajar. Mereka melihat perubahan fisik Dewi dan mulai berbisik-bisik di belakangnya. Suatu hari, salah satu tetangga terdekat, Bu Sri, datang berkunjung dengan senyuman penuh makna. "Dewi, kamu baik-baik saja? Aku dengar kabar," katanya. "Ada yang tidak beres ya?" Tanyanya dengan nada yang terdengar peduli namun penuh kecurigaan. Dewi hanya bisa tersenyum tipis, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabnya singkat. Tetapi Bu Sri tampaknya tidak puas dengan jawaban itu. Kabar kehamilan Dewi akhirnya tersebar luas, dan masyarakat mulai mencemoohnya. Dewi merasa seakan seluruh dunia berbalik melawan dirinya.
Pandangan penuh cibiran dan bisikan tajam dari tetangga menghujam hatinya setiap kali ia melangkah keluar rumah. Rasanya seperti hidup di dalam neraka yang tak pernah berakhir. Dimas menyadari bahwa kehidupan ibunya kini penuh dengan penderitaan, dan semuanya adalah akibat dari perbuatannya. Setiap kali ia melihat ibunya menangis di sudut kamar atau mendengar tetangga berbicara buruk tentang mereka, hati Dimas terasa hancur berkeping-keping. Namun, ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Waktu tak bisa diputar kembali, dan kesalahan itu tak bisa dihapus begitu saja. Dewi semakin terpuruk. Kehamilannya semakin besar, dan cemoohan dari masyarakat semakin tajam. Ia merasa terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung. Setiap malam, ia menangis di atas sajadah, memohon pada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Pada akhirnya, Dewi merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan Dimas adalah dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Dengan hati yang berat, Dewi mendatangi kantor polisi dan melaporkan apa yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ini akan menghancurkan hidup Dimas, tetapi ia juga tahu bahwa kebenaran harus diungkapkan. Ketika polisi datang untuk menangkap Dimas, suasana di desa semakin memanas. Tetangga-tetangga yang selama ini hanya berbisik-bisik di belakang kini, terang-terangan mencemooh Dewi dan anaknya. Mereka menyalahkan Dewi, mengatakan bahwa ia adalah ibu yang gagal karena tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Dewi hanya bisa menangis, merasakan dunia yang semakin runtuh di sekitarnya. Dimas kini mendekam di balik jeruji besi, terisolasi dari dunia luar. Di dalam penjara, ia merenungi semua kesalahan yang telah ia lakukan. Rasa bersalah yang mendalam menghantui setiap hari-harinya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Apa yang telah ia lakukan adalah dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Di sisi lain, Dewi, meski merasa lega setelah melaporkan kejadian tersebut, tetap merasakan luka yang mendalam. Ia kehilangan segalanya, anaknya, harga dirinya, dan tempatnya di masyarakat. Namun, ia berusaha untuk tetap tegar, karena ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa pilihan yang kita buat, baik dalam tindakan maupun dalam pola pikir, dapat membawa kita pada kehancuran jika tidak diawasi dengan bijaksana. Kecanduan yang tidak terkontrol, terutama dalam hal-hal yang merusak moral, dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jurang dosa dan penyesalan yang tak terhingga. Hari-hari setelah penangkapan Dimas adalah hari-hari yang paling sulit dalam hidup Dewi. Setelah laporan kepada polisi, ia harus menghadapi realitas bahwa anak yang telah ia besarkan dengan penuh cinta, kini mendekam di penjara karena perbuatan yang begitu keji. Meskipun Dewi merasa apa yang dilakukannya benar demi keadilan, rasa sakit di hatinya tidak bisa dihindari. Hatinya seolah tercabik-cabik oleh rasa bersalah, kebencian, dan cinta yang terbelah untuk anaknya. Setiap pagi, Dewi terbangun dengan rasa berat di dadanya. Kehidupan yang sudah sulit sebelum tragedi ini, kini menjadi semakin tak tertahankan. Dewi tak hanya kehilangan anaknya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Rasa malu yang ia rasakan setiap kali berjalan keluar rumah semakin berat. Tatapan sinis dan bisikan-bisikan tajam dari tetangga menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebagai seorang ibu, ia seolah-olah telah gagal menjaga anaknya dari jalan yang salah. Namun, di balik semua itu, Dewi tahu bahwa ia harus bangkit. Ia tidak bisa membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Untuk itu, Dewi memutuskan untuk mulai berkonsultasi dengan seorang ustaz di desanya. Setiap kali ia merasa tidak sanggup lagi menahan beban ini, Dewi mencari kekuatan dalam doa dan nasihat dari sang ustaz. Dengan lembut, ustaz tersebut mengingatkan Dewi bahwa Tuhan selalu memberikan ujian kepada hambanya. Dan meskipun ujian itu sangat berat, selalu ada jalan untuk menemukan kedamaian. Ujian ini datang bukan untuk menghancurkanmu, Dewi, ujar sang ustaz suatu sore ketika mereka duduk di masjid desa yang sepi.
tapi untuk mendekatkanmu padanya. Jangan pernah lupa bahwa meskipun anakmu telah membuat kesalahan besar, dia masih bisa bertaubat. Yang kamu lakukan benar, dan sekarang tinggal bagaimana kamu, dan dia belajar dari kesalahan ini. Perkataan ustaz itu menancap dalam hati Dewi. Meski hatinya masih perih, ia bertekad untuk menemukan jalan untuk berdamai dengan situasi ini. Meski masyarakat terus mencemooh, ia mulai menemukan ketenangan dalam doa, dan perlahan-lahan Dewi mulai membuka hatinya untuk memaafkan Dimas, meski itu tidak mudah. Di penjara, Dimas merasa seperti hidup dalam neraka. Setiap hari ia dihantui oleh apa yang telah ia lakukan. Tatapan penuh kebencian dari para narapidana lain dan penjaga penjara membuatnya merasa semakin terasing. Ia tahu apa yang telah ia lakukan adalah dosa yang begitu besar, dan ia tidak tahu apakah ia akan pernah bisa menebus kesalahannya. Malam-malam di penjara terasa panjang dan menyiksa bagi Dimas. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ibunya muncul di benaknya. Wajah ibunya yang menangis, penuh dengan rasa sakit yang ia sebabkan. Pada awalnya, Dimas mencoba melupakan perbuatannya. Namun semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin jelas rasa bersalah itu menghantui dirinya. Suatu malam, Dimas akhirnya tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia duduk di sudut sel penjaranya, menangis tanpa suara, memohon ampunan kepada Tuhan. Dengan air mata yang deras, Dimas mengakui bahwa ia telah terjebak dalam kebodohan dan dosa. Ia mulai merenungi hidupnya. Bagaimana kecanduannya pada konten dewasa telah menghancurkan bukan hanya hidupnya, tetapi juga hidup ibunya. Aku ingin berubah, gumamnya lirih, berharap Tuhan masih mau mendengar doanya. Meski terlambat, di dalam penjara, Dimas mulai berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ia mulai rajin mengikuti kajian agama yang diadakan di penjara, belajar tentang pentingnya taubat dan pengampunan. Setiap hari, ia mencoba berdoa dan meminta pengampunan dari Tuhan atas kesalahan besar yang telah ia perbuat. Di balik jeruji besi, Dimas menyadari bahwa jalan panjang untuk menebus kesalahannya baru saja dimulai. Setelah beberapa bulan berlalu, Dewi akhirnya memberanikan diri untuk mengunjungi Dimas di penjara. Meski hatinya masih dipenuhi luka, ia merasa bahwa inilah saatnya untuk bertemu dengan anaknya lagi. Ustaz yang sering ia ajak berkonsultasi selalu mengingatkan bahwa pengampunan adalah bagian penting dari perjalanan hidup, dan Dewi ingin membuka pintu bagi kesempatan tersebut. Ketika Dewi tiba di penjara, langkahnya terasa berat. Setiap langkah menuju ruang pertemuan terasa seperti memikul beban dunia. Ketika akhirnya ia duduk di ruang kunjungan, menunggu Dimas dibawa masuk, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi perasaan ini. Cinta, kebencian, dan penyesalan semuanya berkumpul menjadi satu. Ketika pintu terbuka, dan Dimas melangkah masuk dengan wajah yang penuh penyesalan, Dewi merasa hatinya seperti diperas. Ia hampir tidak mengenali anaknya yang dulu ia besarkan dengan penuh cinta. Dimas tampak lebih kurus, dan wajahnya penuh dengan kesedihan. "Ibu," suara Dimas lirih, penuh dengan rasa bersalah yang tak terhingga. Dewi tidak bisa menahan air matanya. "Kenapa, Nak? Kenapa kau lakukan ini padaku?" tanyanya dengan suara yang gemetar. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin ia lontarkan, begitu banyak perasaan yang ia pendam selama ini. Dimas tidak bisa menjawab, hanya menangis di depan ibunya. Ia merasa setiap kata yang ingin ia ucapkan tidak cukup untuk menebus kesalahannya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah merusak hubungan terpenting dalam hidupnya, hubungan dengan ibunya. Ia hanya bisa menangis dan meminta maaf. Setelah beberapa saat dalam diam yang penuh dengan air mata, Dewi akhirnya berkata, "Aku tidak tahu bagaimana caranya memaafkanmu, Dimas. Tapi aku ingin kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki semua ini." Dimas terisak, mengangguk dengan penuh penyesalan. Meski ia tahu bahwa luka yang ia sebabkan tidak akan pernah benar-benar hilang, ia bertekad untuk menjalani sisa hidupnya
dengan mencoba menebus kesalahannya. Meskipun itu berarti harus memulai dari titik yang paling rendah. Meski luka yang terjadi di antara Dewi dan Dimas begitu dalam, kedua hati yang terluka itu mulai mencari cara untuk sembuh. Dewi, dengan kekuatan yang ia dapatkan dari doa dan bimbingan, mulai menerima kenyataan hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun Dimas telah menghancurkan hidupnya, sebagai seorang ibu, ia masih memiliki kewajiban untuk memaafkan, meskipun itu adalah proses yang panjang dan penuh air mata. Dimas, di dalam penjara, terus berusaha memperbaiki diri. Ia tahu bahwa perbuatannya akan menghantui sisa hidupnya, tetapi ia bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik. Meskipun masyarakat mungkin tidak akan pernah memaafkannya, ia berharap suatu hari nanti ibunya bisa melihat bahwa ia benar-benar menyesal dan berubah. Pesan moral dari kisah ini jelas. Kecanduan yang tidak terkendali dapat membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Keterbukaan dalam keluarga, pendidikan yang baik, serta pengawasan yang penuh kasih sangat penting dalam membimbing generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang merusak diri sendiri dan orang lain. Keluarga, meskipun seringkali terluka, tetap menjadi tempat di mana cinta dan pengampunan dapat ditemukan, meski itu datang melalui jalan yang panjang dan berliku. Kisah ini mengajarkan bahwa meski kesalahan besar telah dilakukan, selalu ada kesempatan untuk taubat dan memulai kembali. Namun, proses pengampunan dan pemulihan membutuhkan waktu, kesabaran, dan keteguhan hati. Kesalahan dapat mempertemukan kita dengan rasa sakit yang tak terukur, tetapi di balik setiap penyesalan, selalu ada harapan bagi mereka yang ingin memperbaiki hidupnya dan menemukan kedamaian kembali. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah like dan subscribe. Saya doakan, semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan serta kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.